Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Mahendra dari jurusan Aquaculture semester 6. Di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan probiotik untuk limbah pada tambak udang. Udang merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Udang merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu jenis udang yang permintaannya cukup tinggi baik di dalam maupun luar negeri yaitu udang faname. Penyakit menjadi salah satu faktor pembatas dalam budidaya udang faname. Kegagalan budidaya udang akibat tingginya tingkat mortalitas udang budidaya diduga disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri patogen. Setiap fase hidup dari udang faname rentan infeksi virus yang mengakibatkan perubahan bentuk tubuh, ukuran benih yang tidak seragam, pertumbuhan yang lambat hingga kematian. Pada usaha budidaya intensif, tidak semua pakan yang diberikan mampu dicerna oleh udang. Ada sebagian yang tertinggal dalam bentuk limbah berupa feses dan sisa pakan. Permasalahan budidaya yang dihadapi dalam penanganannya sangat diperlukan teknologi yang murah dan ramah lingkungan. Penggunaan probiotik adalah salah satu perkembangan budidaya perikanan berkelanjutan sebagai alternatif yang aman dan non-konvensional dengan kemampuan meningkatkan pertumbuhan, efisiensi nutrisi, dan status kesehatan ikan yang dibudidayakan. Salah satu teknologi budidaya yang memanfaatkan probiotik adalah teknologi bioflok. Bioflok terdiri dari berbagai macam bakteri, fungi, mikroalga, dan juga organisme lainnya yang tersuspensi. Prinsip dasar dari teknologi ini adalah pemanfaatan bakteri untuk mengkonversi nutrisi dari limbah serta sistem budidaya perikanan, terutama amonia, menjadi biomasa mikroba yang dapat dimanfaatkan kembali oleh organisme budidaya sebagai sumber makanan tambahan. Oleh karena itu, limbah nutrisi yang mungkin beracun bagi organisme budidaya dapat dipertahankan pada konsentrasi rendah dan efisiensi pemanfaatan pakan dapat ditingkatkan sehingga meningkatkan pertumbuhan organisme budidaya. Jumlah pakan yang tertinggal berpotensi sebagai penyumbang nutrien dalam perairan. Input nutrien yang berlebih dapat meningkatkan populasi fitoplankton. Hal ini menyebabkan tingkat oksigen terlarut menjadi rendah, sedangkan kandungan BOD dan gas-gas beracun seperti H2S, NH3, dan NO2 menjadi tinggi. Jika hal ini terjadi, dapat menyebabkan udang stres dan terserang penyakit. Gas-gas beracun tersebut dalam konsentrasi yang tinggi akan meracuni udang secara langsung dan mengakibatkan kematian massal. Main et al. 2013 menyatakan penerapan teknologi bioflok menjadi prinsip memanfaatkan limbah amoniak dan nitrit pada kolam budidaya menjadi bahan pakan alami dengan bantuan bakteri heterotrofik. Proses penyerapan nitrogen anorganik oleh bakteri hanya terjadi ketika rasio karbon dan nitrogen lebih tinggi dari 10. Teknologi bioflok dapat dilakukan dengan menambahkan sumber karbon organik dalam media pemeliharaan untuk merangsang pertumbuhan bakteri dan meningkatkan rasio karbon dan nitrogen. Teknologi bioflok dapat dilakukan dengan menambahkan sumber karbon organik ke dalam media pemeliharaan untuk merangsang pertumbuhan bakteri dan meningkatkan rasio C/N. Pemanfaatan probiotik dalam mengatur keseimbangan mikroba pada saluran pencernaan dan menghambat perkembangan mikroba pada patogen saluran pencernaan serta mensekresikan enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Peningkatan daya cerna menunjukkan semakin tinggi nutrisi yang tersedia untuk diserap tubuh. Pengaplikasian probiotik atau penambahan zat adiktif pada kolam diyakini dapat meningkatkan kemampuan kolam dalam mempertahankan kualitas air dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen seperti terciptanya kondisi kolam yang sehat dan berkelanjutan. Sekian dulu penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.